Gani, sebagai model, mending bau kaki apa bau ketek? Bau kaki. Lu lagi photoshoot. Mendingan tiba-tiba lu kentut atau lu sendawa? Kentut tuh gak bisa ditahan, men. Lu lagi fierce nih, lu lagi photoshoot fierce. Gitu. Kan gak bisa ditahan juga. Pernah gak lu di brand fashion lagi, high fashion brand gitu, lu kentut? Belum pernah ya? Belum pernah. Kelepasnya pun yang cantik ya, put gitu dong ya? Gak pernah, brot gitu? Gak pernah ya? Untungnya gak pernah. Lu lagi fashion show, di runway nih, lu lagi jalan. Mendingan lu kepleset apa HC? Kepleset. Lu bayangin lagi keren-keren jalan. Bisa ditahan. HC! What's up? It's Queen. Akhirnya kembali lagi ke Queen Talk episode ke-6. Setelah sekian lama nggak syuting Queen Talk gara-gara pandemi asu. Tapi sekarang di bulan Agustus, akhirnya udah bisa beraktivitas keluar, udah bisa ketemu teman-teman, udah bisa ketemu orang. Baru deh kita lanjut Queen Talk episode ke-6. Nah, di episode kali ini sedikit berbeda sama 5 episode sebelumnya, di mana biasanya aku featuring fashion designer dan juga creative director dari sebuah fashion brand. Kali ini enggak, tapi aku masih featuring orang yang berada di industri fashion juga tentunya. Ada seorang fashion model. Please welcome Ayu Lestari Putri Gani. Hai. Belum kan, cutting dulu, cut dulu. Udah? Oke, ayo Gan. Hai. Belum nih, biar cue-nya di gua. Enggak, lunya udah standby. Bloopersnya banyak banget. Please welcome Ayu Lestari Putri Gani. Hai. Ayu LPG ya? LPG bener. Punya gue itu. Lu jangan bercanda. Gue bisa bercanda. Orang kaya biasanya tuh nggak begini, nggak nyombong. Ini kalau kayak gini berarti bohong nih. Apa kabar Gani? Lumayan, oke. Kalau jawab dipikir dulu biasanya enggak nih. Kenapa Gan? Ada masalah? Pandemi, Kak. Pandemi. Iya, gimana pandemi? Karir semasa pandemi ini? Seperti kata orang, pandemi itu asu. Bukan kata orang ya, kata saya itu barusan nih kalau itu ya. Tapi pandemi sebegitu mempengaruhi ini kah pekerjaan lu, dan mungkin bukan hanya pekerjaan, kayak lu secara personal juga gitu. Yes, stres nggak sih gitu-gitu? Gue kan model nih ya. Jadi sejak Maret itu begitu Presiden Jokowi mengumumkan bahwa kita ada corona gitu. Itu gue langsung nggak ada kerjaan, semua kerjaan di cancel. Sampai bulan ini. Dari Maret sampai ini udah Agustus loh. Berarti ini Agustus, iya. Jadi April, Agustus Mei, itu Juni, Juli, Agustus. Lu 5 bulan gak ada kerjaan. Gue 5 bulan gak ada kerjaan sama sekali. Cuman sempet syuting TV. Itu cuma 2 kali. Oke. That's it. Nah terus lu bagaimana makan kalau gitu? Tabungan, Pak. Tabungan? Itulah sebabnya kita harus menjadi orang yang gemar menabung. Gemar menabung dan berhemat juga pastinya. Berhemat, ya? Oke. Gitu. Untung gue tiap hari tuh makan tempe orek, tahu ancur gitu. Jadi pandemi ini tidak terlalu mempengaruhi ekonomi gue. Lu mau tau gak gue tiap hari makan apa? Makan apa? Nasi abon. Nasi abon tuh. Lebih sedih guys daripada saya. Oke, pertama-tama kenapa gue mengundang seorang model kemari, padahal sebelum-sebelumnya kan biasanya sama fashion designer nih. Nah baru kali ini sama yang non fashion designer. Karena tuh gue sering banget dapet pertanyaan kayak, Kak Queen, bagaimana sih cara jadi model? Jadi tuh mereka selalu ngira gue model. Banyak yang salah mengira lah lebih tepatnya. Jadi gue pengen kasih tahu ke viewers nih kalau gue tuh bukan model gitu. Gue tuh jalan di runway, oke gue jalan pernah, tapi bukan sebagai model, sebagai muse. Nah daripada gue jawab sendiri, gue ajak aja nih yang beneran model. Nah itulah kenapa ada seorang Ayu Gani di Queen Talk kali ini. Oke? Silakan perkenalkan diri lu dulu Gan. Halo, nama saya Ayu Gani, tinggi 173 cm. Bukan casting kan? Bukan casting. Perkenalkan diri, bukan casting. Oke, hai, gue Gani. Biasanya dipanggil Gani atau biasa orang suka manggil gue kalau lengkap itu Asu Gani. Ayu, bukan Asu. Gue biasanya dipanggilnya Asu Gani. Terus muka saya dan ekspresi saya itu memang datar, memang seperti ini, tapi bukan karena sombong. Karena pemberian dari yang di atas memang begini. Memang disetelnya kayak begitu ya. Nah selain model, karena memang mungkin orang-orang tahu lu sebagai model ya Gan ya. Selain model apa aja kesibukan lu? Saya model, gue content creator. Jadi gue meng-content creatori brand-brand. Meng-content creatori lu create konten buat brand juga? Nggak hanya buat lu sendiri doang ya di sosmed lu gitu, enggak ya? Enggak. Oke. Justru sosmed gue nggak gue kontenin. Justru nggak lu urus gitu ya? Nggak keurus ya. Lu malah karena gue sibuk cari uang. Lah kan sosmed lu juga bisa menghasilkan uang pasti. Menghasilkan sih. Tapi gue tuh kadang kayak suka kalau misalnya foto OTD gitu, gue agak kurang niat. Kurang niat? Padahal lu model. Gue tuh males kayak kalau keluar rumah gitu, kadang-kadang gue tuh males kayak bingung mau pakai baju apa gitu. Jadi gue coba pakai kaos sama celana kayak gitu. Karena gue bingung.
Menarik. Jadi seorang model yang kelihatannya kalau di runway itu stylish banget, kehidupan aslinya belum tentu se-stylish itu ya. Betul. Oke, pertanyaan menariknya gini deh. Ada nggak model fashion yang nggak suka fashion? Jadi bener-bener karena profesionalitas dia doang, dia bekerja di fashion. Mungkin aslinya, ada mungkin. Mungkin. Lu pernah ketemu? Sebenarnya waktu gue di London sih mereka semua kayak gitu. Gue juga, maksudnya biasa kalau misalnya kayak casting di London gitu, udah cuma pakai skinny jeans, terus kaos. Mungkin jadi males justru ya ketika kayak lagi nggak kerja, ya males berdandan gitu ya. Jadi cuma kayak gitu doang. Terus kalau casting gitu kan nggak boleh pakai makeup. Jadi emang nggak makeup. Oke. Baiklah kalau gitu, sebelum kita ngobrol terlalu jauh nih, gue mau memberikan insight yang lebih dulu nih untuk viewers. Sebenarnya pekerjaan modeling itu apa sih, Gan? Gue aja yang baca, lu kan narasumber. Pekerjaan modeling itu sebenarnya apa sih? Kayak model tuh ada apa aja? Kayak gue taunya mungkin karena gue di fashion, gue ngeliat model di runway. Terus model mungkin di cover majalah gitu. Nah ini tuh sebenarnya model yang berbeda atau, nah gimana tuh modeling tuh apa gitu? Sebenarnya modeling itu ada macam-macam. Jadi ada runway, betul. Runway. Terus ada yang model foto. Model photoshoot. Photoshoot. Kalau photoshoot itu biasanya kayak foto-foto campaign suatu produk brand, atau ada lagi model foto katalog, misalnya kayak online shop yang cuman berdiri hadap kiri, hadap kanan gitu. Iya. Terus ada lagi model untuk foto majalah, video. Ada nih case. Jadi kan gue kan sekarang lagi megang agency model. Ada nih case model gue, anak gue itu bisa difoto tapi nggak bisa video. Jadi dia kalau di video tuh kayak geraknya tuh aneh gitu. Jadi dia bagusnya hanya untuk yang still image doang untuk gitu ya? Untuk still image, betul. Sebaliknya juga ada nggak orang jago di video, atau kalau dia jago video pasti jago foto ya? Ada juga yang di video lebih jago daripada di foto. Itu juga ada. Unik juga ya? Ada juga yang bisanya cuma runway atau bisanya cuman foto doang. Jadi ada nih model, dia kalau di foto tuh cantik banget tapi nggak bisa jalan di runway karena dia nggak bisa pakai heels. Udah latihan, tetap nggak bisa. Berarti memang kayak model sendiri pun punya skillnya yang berbeda-beda gitu ya? Betul. Kayak ketika lu jago foto ya lu model photoshoot. Ketika lu mau jadi model runway ya lu harus punya keahlian yang beda lagi. Betul. Apalagi kalau runway itu ada requirements-nya, tinggi badan. Ketika lu nggak nyampe tinggi badan itu berarti lu chance at all? No chance at all. At all? At all. Tapi bisa jadi no chance at all ini yang gue maksud adalah untuk fashion week ya. Misalnya kalau fashion week ya nggak bisa karena mau ikut casting aja udah nggak bisa gitu. Tapi kalau untuk brand temen biasanya kan suka kayak ngajakin collab atau apa gitu. Terus fashion show jalan bisa. Berarti kayak setiap brand atau setiap penyelenggara acaranya, mau itu Jakarta Fashion Week mungkin atau acara-acara lainnya, punya requirement yang berbeda-beda lagi. Yang berbeda. Berarti mungkin kayak teman-teman yang tingginya kurang di requirements dari satu acara, punya chance di acara lain berarti ya? Betul. Nah, lu sendiri sebagai model, lu ada di yang mana aja kan? Lu runway, ya pasti dong. Gua runway ada. Pasti. Tapi tidak sebanyak photoshoot. Oh, lu lebih banyak malah photoshoot? Lebih banyak photoshoot karena tinggi badan gue nggak semampai. Lu tuh di model semeter tak sampai. Karena memang gue melihat Gani, maksudnya kalau kita ngeliat model-model cewek biasanya gue sama lu aja tinggi lu. Karena model-model cewek tuh bisa lebih tinggi daripada cowok average gitu ya. Normal harusnya. Gitu. Average lah, jangan normal. Apanya? Iya bener. Average lah. Tinggi average. Berarti lu lebih ke photoshoot gitu ya? Lebih ke photoshoot. Apalagi? Itu doang. Video klip. Nah, gue pernah ngeliat lu tuh di satu brand gitu, kayak ada poster, ada elunya, itu berarti lu commercial photoshoot atau gimana hitungannya? Jadi gini, kalau misalnya fotonya itu di print, jatuhnya itu adalah commercial photoshoot as a banner, atau poster, atau yang kita biasanya sebut print ads. Print ads. Di jalan raya ada gede banget tuh. Gede banget. Billboard. Itu beda lagi. Billboard beda lagi. Beda lagi. Itu paling mahal nggak sih kalau udah billboard? Iya, itu paling mahal. Paling mahal ya? Paling mahal. Berarti kalau kita ngeliat seorang model, mukanya ada di billboard, kaya dia? Belum tentu. Kata lu bayarannya mahal. Budget itu bermacam-macam. Jadi akan lebih mahal lagi. Yang punya billboard itu lebih kaya pasti. Harga sewa billboardnya udah mahal ya. Yang paling banyak ketika lu menjadi seorang model itu adalah ketika lu menjadi brand ambassador. Gitu. Lu terkontrak secara eksklusif, nggak boleh brand lain. Jadi misalnya kayak gue sekarang, gue brand ambassadornya Pixi. Gue nggak boleh sama brand lain. Apalagi kompetitornya. Gitu. Jadi kalau ada billboard gue yang Pixi gitu-gitu,
Itu mahal. Itu mahal? Itu mahal. Oke, Ngomongnya pantes. harus gitu. Mahal. Dia survive ternyata selama pandemi. Karena dia brand ambassador Pixi. Thanks to Pixi ya, menyelamatkan hidup Terima juga ya kasih, selama Pixi. pandemi. Gue kan pernah jalan juga nih Gan, sebagai Muse. Bedanya model sama Muse apa? Kan bisa dua-duanya jalan di runway. Jadi gini, orang yang jalan di runway selalu dibilang, wah model nih jalan di runway. Kayak gitu. Padahal Muse itu lebih dari model. Jadi Muse itu adalah ketika lo sudah punya nama, ibaratnya lo punya branding diri lo itu siapa, masyarakat kenal sama lo, siapa sih yang gak kenal akuin gitu. Asik, kan. ya ampun. Gitu. Terus makanya Aduh, lo jadi senang Muse. aku tuh. Gitu. Ya. Muse itu kan sesuai dengan bahasa Inggris artinya, kalau bahasa Indonesia yang menginspirasi gitu. Jadi mungkin desainer ini tuh terinspirasi dari lu atau dengan style lu atau apa gitu, akhirnya dia membawa lo untuk syuting, untuk runway. Untuk jadi talentnya dia lah ya, bisa buat runway, bisa buat foto, bisa buat video, apapun itu, buat modelingnya dia. Oke, Gitu. berarti Muse itu bisa dibilang lebih keren gitu daripada model maksud lo? Lebih keren, memang betul lebih keren. Oke, tapi memang biasanya dia harus Jadi lo berkarya. lebih keren dari gue. Iya, gue sebenarnya Ya, berusaha gua model bilang itu. Muse, gitu. Tapi halus. Berarti kayak untuk jadi Muse memang harus mungkin punya karya dulu kali ya? Betul. Kayak dikenal betul, dulu, betul. sehingga ada alasan kenapa lu Lu dipanggil jadi jadi Muse. Muse. Iya. Oke. Makanya kalau kita ngeliat di runway ada artis bisa jalan, itu mereka sebenarnya jadi Muse ya, bukan model ya? Itu jadi Muse, bukan model. Oke. Kalau gitu dari kapan kan lu start modeling dan kenapa in the first place lu mau juga gitu untuk berkarir sebagai model? Gua start modeling itu 2011. Udah 9 tahun berarti ya? 9 tahun. 9 tahun. Iya, 9 tahun. Lama loh, oke. Wow. Gua Itu tuh udah mau udah satu dekade. Itu udah lulus SMP. Heeh. Ya nggak sih? Iya, SD bener, 6 tahun, SMP. ya kan? SMP 9 Bener. tahun totalnya. Heeh. Jadi gue itu awalnya kenapa modeling karena kepepet. Tapi gue suka fashion. Lu Tenang, emang gue suka? kembali ke Oke, pertanyaan lo yang oke. pertama ya. Ya, emang suka ya. Gue emang suka fashion, tapi gue tidak terbiasa ataupun gue nggak sekolah modeling. Untuk modeling gitu enggak. Berarti lu tidak punya pengalaman modeling pada saat itu ya? Tidak punya. Zero, Zero. oke. Dan gue coba-coba ikut waktu itu apply Wajah Femina. Oke. Pemilihan model. Oke. Masuk. Terus dari situ ternyata gue menang favorit sebagai favorit pembaca. Habis itu langsung lancar tuh kerjaan gue. Dari Femina tuh? Dari Femina itu. Oke, Dari oke. majalah Femina ini. Membukakan pintu gitu ya? Membukakan pintu untuk ke majalah-majalah yang lain. Yang 9 tahun lalu semua majalah itu masih ada. Print itu ada. Sekarang sih emang udah collapse Sekarang banget ya, udah. printed magazine ya. Iya. Semuanya digital soalnya sekarang Semuanya ya. udah Oke. dadah gitu. Kayak sedih banget. Dadah banyak, bener. Sedih sih sebenarnya gue karena gue merasakan bahwa gue tuh dulu hidup dari Iya, foto majalah. betul gitu. banget. Kayak pertumbuhan sedih. karir lu dan pertumbuhan lu sebagai personal tuh melibatkan printed ini Iya, banget ya, printed magazine banget gitu ya. gitu. Ya, Sementara ya. sekarang kalau foto majalah nggak dibayar. Akhirnya kayak lu dapetin opportunity Iya. dan ya udahlah lu lanjutin Gue akhirnya lanjutin gitu ya. akhirnya. Itu sampai akhirnya Asian Next Top Model juga tuh. Betul. Jadi Asis Next Top Model itu kebetulan gue di email. Lu di email, oke. Gue di email untuk ikutan Asis Next Top Model, ditawarin mau nggak gitu. Berarti mereka yang mau lu untuk ada di situ ya? Iya, sejujurnya seperti itu. Gila, spesial banget nih orang nih. Gua Dipengenin sama di-email. Asian Next Top Model. Tapi setelah gue maksudnya kayak bertanya ke sana kemari, ternyata mereka semua yang lain juga di email. Juga di email. Tapi memang harus daftar, nggak ada yang tiba-tiba langsung masuk dong. Nggak ada. Prosedur, Jadi ya. di email mau ikutan nggak gitu. Kalau misalnya kita nggak mau, ya kita nggak usah daftar. Kayaknya gitu. tapi emang semua gitu deh. Masuk majalah Forbes aja tuh lu daftar. Oh gitu. Iya, tapi memang lu bakal dikasih tahu kayak lu tuh kita mau ini. Gue mau tapi dong daftar daftar dulu. 30 under 30. Keren ya kalau masuk ya, keren. Ya ada Gue udah temen-temen tahun masuk kayak gitu. terakhir nih. Gue udah masuk 30 jadi udah gak bisa. Gue pengen gitu kayak sekali-sekali gitu kayak kaya gitu loh. Aduh, gue juga pengen Iya kan. kan? Amin. Amin. Nah, terus gimana? Lanjut lagi di Asian Next Top Model tadi? Jadi di Asia Next Top Model itu di email. Di email. Terus akhirnya gue tetap apply dan menjalankan prosedur. Jadi ada castingnya. Ada casting, oke. Ada kayak ngobrolnya Oke. secara online. Jadi waktu itu via Skype gitu. Apa itu Zoom? Belum ada ya? Belum ada. Iya. Atau Zoom udah ada ya? Udah ada tapi belum segininya. Udah ada tapi kayaknya. belum Mungkin segininya belum segininya kali ya. Tapi ya ketika mereka kan in the first place kayak mau lu untuk ada di situ. Lalu lu harus lewatin prosedur lagi kan. Kayak lu casting, lu bla bla bla. Sebenarnya ada kemungkinan nggak sih ketika casting, wah ternyata performa jelek nih, nggak jadi deh. Ada kemungkinan itu nggak?
Bisa jadi, karena jujur nih, tahun gua ikut Asia's Next Top Model, itu ada Kelly Tandiono sama Dara, keluarga negara, yang daftar, yang which is mereka berdua itu lebih senior modelingnya daripada gue. Gue kan masih yang kayak, oh siapa nih gitu. Tapi ternyata yang kepilih gue gitu. Asik. Makanya gue nggak ngerti, maksudnya kayak kalau ditanyain, gue juga sering dapat pertanyaan nih kayak, Kak, gimana sih caranya biar masuk ASNTM biar bisa jadi model? Jawabannya pun sampai sekarang gue juga nggak tahu. Lu juga nggak tahu. Okay. Itu adalah kalau menurut gue alam lah yang ngebantu lo gitu. Kalau gue semesta mendukung lu lah gitu ya. Iya, gue menurut gue menang aja, gue itu lucky gitu. Oke. Tapi nih buat millennials mungkin ada yang belum tahu Asian Next Top Model itu apa. Mungkin ada yang nggak nonton kali. Apa itu? Kasih tahu dulu. Asian Next Top Model itu adalah ajang pencarian model. Ajang pencarian model. Se-Asia, Southeast Asia. Satu Asia. Satu Asia bahkan. Satu Asia. Oke. Bukan Southeast doang. Bukan Southeast doang tapi satu Asia. Satu Asia. Dan lu salah satunya nih. Iya. Mengharumkan nama Indonesia dong berarti ini ya. Waduh. Jadi gue kan membawa nama Indonesia gitu. Dan kebetulan gue kayak one and only winner gitu. Asik. The first and the last. Temen saya ini. Karena udah gak ada lagi Asian Next Top Model. Udah gak ada ya? Gak ada. Lu itu cycle, kan di sistem cycle kan kayak Asian Next Top Model cycle 1, 2, 3 gitu kan, 4, 5. Nih, kalau orang ngikutin perjalanan gue ya, gue tuh pernah daftar di Asian Next Top Model 1. Di satu nih? Di yang pertama gue tuh pernah daftar. Dan kalau misalnya kalian kulik-kulik di YouTube, itu masih ada video gue daftar. Karena waktu itu daftarnya harus mengupload video ke YouTube. Terus habis itu, gue ternyata nggak masuk. Oke. Berarti semesta belum mengizinkan. Belum mengizinkan. Terus akhirnya season 3 gue coba lagi dan masuk. Alhamdulillah puji Tuhan. Semuanya berjalan lancar. Berjalan lancar. Lucky menang. Gitu. Okay. Yang lu sampai sekarang juga bingung ya. Kenapa gue bisa menang? Terus sampai cycle berapa tuh akhirnya? Lu bilang udah nggak ada sekarang kan? Terakhir itu cycle 6. Terakhir sampai 6? Jadi 3, terus habis itu keempat ada Pet Go. Pet Go 4 ya? Pet Go 4, Pet Go sama Aldila tuh. 5 itu ada Claratan, oke. Sama dia cycle 5. Yang ke-6 ada Iko sama Ciselin. Oke. Nah Gan, lu kan jadi model gitu ya. Itu kan bukan pekerjaan yang lumrah lah bisa dibilang. Maksudnya kayak pekerjaan kita lah, lu model, gue content creator gitu. Betul. Yang lumrah tuh kan ya kayak lu kerja kantor, lu bisnis. Lu didukung gak sih sama ortu lu untuk jadi model? Pertamanya enggak. Tapi setelah gue membuktikan ke orang tua gue bahwa gue menjadi model yang benar dan jalan gue benar, akhirnya bisa menghasilkan uang, gue bisa hidup mandiri, ya orang tua gue sekarang mendukung. Gitu. Karena memang mereka khawatir aja ya. Betul. Sebenarnya khawatir aja kita punya pekerjaan tidak menghasilkan. Bisa jadi ya. Ketika ada prestasinya mereka pasti akan dukung. Karena gini ya, mungkin karena kayak zaman dulu gitu, gue kan dulu sempat sekolah musik nih. Terus kayak nyokap gue tuh juga bilang kayak, kamu tuh kalau jadi pemusik, jadi artis, ibaratnya artist in English gitu. Iya. Seniman. Bahasa Indonesianya. Lo tuh gak punya duit gitu. Ternyata sekarang gue bisa membuktikan bahwa gue jadi seniman. Dan model kan termasuk seniman, betul. Menghasilkan uang. Dan menghasilkan uang. Gitu. Lo juga content creator, seniman. Yoi, benar. Kita artis. Kan? Artis. Nah sekarang buat viewers yang lagi nonton nih, mungkin beberapa dari mereka nih ada yang nonton ini karena mau jadi model. Gimana caranya untuk jadi model? Kalau lu kan Femina dulu tuh, perjalanan lu tadi kan. Femina, terus lu jadi pemenang favorit. Dari situ kayak kebuka pintu semua. Nah sekarang kan majalah udah nggak ada nih. Gimana dong caranya? Sekarang justru menurut gue itu sangat mudah. Lebih mudah daripada dulu? Lebih mudah daripada dulu. Kenapa? Karena ada yang namanya Instagram, ada yang namanya TikTok, ada yang namanya media sosial yang bisa menampilkan apa yang lo bisa dan itu untuk dilihat orang. Jadi kalau mau expose diri kita apapun talentanya, zaman sekarang tuh jauh-jauh lebih mudah Jauh-jauh lebih mudah. Tinggal upload aja video kalian, foto kalian di YouTube, di Instagram, apapun itu. Model agency pasti juga akan search kok. Yang penting punya smartphone sama kuota ya kan ya? Betul! Karena requirement-nya cuma ini. Jadi lebih mudah nih zaman sekarang daripada dulu ya? Sekarang tuh jauh lebih gampang. Oke, lalu apa yang mereka harus lakukan? Mereka upload mereka lagi modeling kah atau gimana gitu? Menurut gue, just be who you are. Misalnya, kalau kalian emang udah mantep banget nih pengen jadi model, bikin portofolio. Cari teman kalian yang
fotografer atau kayak misalnya kita gitu suka yang kayak Queen fotoin gue dong gitu, buat fit, kita saling gitu. fotoin kita gitu. saling fotoin gitu. Terus kirimlah foto kalian itu ke agensi-agensi yang ada. Harus kirim ya, jadi kita juga jemput bola nih. Jemput bola, jangan cuma nungguin bola ya. Jangan cuma berharap gue di kontak dong sama agensi. Jangan, lu yang kontak. Kita yang kontak gitu. Kita harus pede untuk kontak. Karena apapun kita nggak pernah tahu nih. Ibaratnya kayak tinggi 173 aja bisa Asian Next Top Model menang. Iya, bisa menang. Padahal requirement 175. Nggak nyampe requirement bahkan. Nggak nyampe requirement. 173 bisa jalan London Fashion Week gitu. Iya, lu pada saat itu kayak bener-bener breakthrough banget dong. Iya, jadi jangan pernah takut of who you are lah. Maksudnya kayak yang kalian selama ini ngerasa kayak aduh gue tuh pendek. Iya, suka minder kan. Gue gendut, minder lah apa kayak gitu. Jangan ya, itu harus dibuang jauh-jauh ya. Itu dibuang jauh-jauh. Coba aja, siapa tahu kalian kayak gue. Luck-nya lebih besar. Siapa tahu ya, nggak ada yang tahu soalnya. Nggak ada yang tahu, kan nggak ada yang tahu. Gitu. Nah tapi kalau ngomong kayak begitu ya, apakah semua orang berarti punya chance buat jadi model kan? Atau memang tidak dipungkiri kalau mau jadi model tuh harus punya fitur tertentu, tubuh, tinggi, muka mungkin harus kayak gimana baru bisa jadi model? Kalau menurut gua semua orang bisa jadi model. Semua? Bener-bener 10/10 semuanya punya chance nih? Semua punya chance, begitu. Tapi nah, tapinya apa nih? Tapinya gini, kalau kalian memang punya what it takes already, ibaratnya kayak gift lah. Kita tuh nggak bisa pungkiri kayak tinggi badan gitu yang berkat itu, berkat. Itu berkat, tinggi badan. Lahir udah tinggi. Lahir ganteng cantik. Lahir udah semeter gitu. Itu orang pada demit kan. Kayak lu lahir udah 178. Lu lahir udah 190 gitu. Tapi untuk menuju kayak misalnya jadi model 175 gitu, lo juga punya choice di hidup lo. Misalnya olahraga atau berusaha gimana caranya supaya gue bisa tinggi. Bukan dengan minum peninggi pelangsing ya. Gitu. Yang sering ada di comment section ya. Bukan, tapi dengan caranya adalah healthy lifestyle. Healthy lifestyle, Yang pasti badan harus proporsional kalau jadi model. Tapi sekarang ada yang namanya model plus size. Ya, benar. Jadi yang plus size nggak usah khawatir, itu ada dan sekarang in demand banget. Betul, marketnya gede banget. Marketnya gede banget. Petite model juga udah ada. Petite model juga. Yang di bawah 165, don't you ever worry gitu. Jadi jangan pernah merasa kurang atau minder dengan ukuran tubuh apapun ya, karena memang dari kecil sampai besar sekalipun semuanya ada segmennya masing-masing. Ada marketnya. Ada marketnya masing-masing. Oke, berarti dari seorang Gani bisa bilang kalau hard work ngalahin gift. Betul ya, setuju ya? Setuju. Oke, jadi teman-teman semuanya punya chance untuk jadi model. Yang mau jadi model jangan pernah merasa minder. Oce, ceritain satu pengalaman lu selama lu berkarir di dunia modeling yang lu paling highlight nih selama perjalanan karir lu sebagai model. Gue pernah dilempar celana Saint Laurent sama stylistnya karena nggak masuk di badan gue. Ukuran 0. Sample size. Gak masuk kenapa? Kekecilan, kegedean atau kenapa tuh? Kekecilan, kegedean lagi. Badan gue kegedean. Lu sekurus ini masih bisa kegedean? Badan lu kegedean? Gila, sekecil apa itu ukurannya? Sample size? By the way, sample size itu, jelasin dulu sample size itu apa? Sample size itu adalah ukuran sampel yang biasa dipakai oleh brand-brand. Ada ketentuannya gitu, yang kayak manekin. Jadi itu ukurannya kalau 0 itu kayaknya kalau nggak salah ya. Kayak apa? Kayak S, ukuran M, XS? perut tuh lingkar dia pakainya. Lingkar? XS kalau 0 itu. XS. Jadi kayak lingkar perut itu 60, 61. Terus lingkar pinggang itu kayak 80, 81. Lingkar dada itu 80-an. Gitu. Kalau nggak salah ya. Pokoknya sekitar segituan deh. Nah, itu lu dilempar dalam konteks dia marah atau gimana? Kok dilempar gitu? Jadi gini, kalau model di London, begitu modelnya dateng, kan baju udah siap nih. Kalau kita nggak bisa masuk di baju itu, disuruh pulang, ganti model baru yang datang. Kalau di Indonesia masih sangat baik menurut gue. Jadi kayak kalau misalnya bajunya nggak masuk, oh nggak apa-apa nanti kita akalin kok, dibuka, terus dikasih peniti kalau kebesaran. Di sana dia jauh lebih harsh ya, perlakuan terhadap model gitu. Nah itu waktu itu lu nggak muat, kenapa dilempar? Kan lu bisa tinggal pulang kok gitu. Kok sampai dilempar? Karena bete, karena di sana itu kerja bener-bener 8 jam. Jadi misalnya 8 jam itu pulang jam 5 gitu ya. Di sana tuh 4:45 kita udah disuruh beres-beres. Jadi jam 5 tank itu keluar dari building.
Oke. Gitu. Mereka semua tenggo tuh ya? Tenggo semuanya? Ya, jadi datang pun juga harus lebih dulu. Itu gitu. yang telat-telat di sana tuh nggak ditolerir ya, Gan ya? Enggak ya? Enggak. Gua dulu benar-benar tepat waktu banget. Tepat waktu ya? Nggak kayak sekarang. Di Indonesia jamnya melar soalnya. Molor. Dari karet. Macet. Benar. Macet. Di luar sana memang trafiknya nggak separah di sini lah ya, ya nggak sih? Karena kalau di luar kebetulan, kalau misalnya kita dapat kerjaan, kita tuh dijemput. Oh, jadi dijemput misalnya photoshoot jam 9, perjalanan kayak 10 menit gitu. Kita dijemputnya setengah 9. Gitu. Jadi benar-benar sampai studio itu semuanya udah dateng, kru udah siap, kayak gitu. Tenggo gitu. Balik ke yang lu dilempar nih, karena nggak muat. Udah abis itu lu pulang tuh? Pulang? Celananya lu ambil? Enggak. Nggak boleh lah dibawa pulang. Dilemparnya Saint Laurent nggak tuh? Dan itu ya, nggak dibayar loh. Nggak dibayar? Nggak dibayar. Kita orang Indonesia ada cancellation fee gitu. Di sana nggak ada. It's harsh. Terharsh. Lu tapi pada saat itu posisinya lu tuh di London apa udah menang Asian Next Top Model atau gimana? Udah menang. Menang. Jadi gue di London itu adalah bagian dari hadiah Asian Next Top Model, di mana gue dapat 3 bulan itu kontrak sama Store Model Management. Store Model Management. Dalam 3 bulan ini harus dapat pekerjaan. Kalau enggak, you go home. Dipulangkan. Gue 3 bulan ini gak dapat kerjaan. Sampai akhirnya minggu terakhir, bener-bener minggu terakhir. Jadi gue tuh inget, gue mau balik ke Jakarta lagi karena ada event. Itu tanggal 16. Tanggal 10, gue baru dapat kerjaan. Mepet banget tuh ya? Mepet banget. Di ujung banget gitu. Gue dapat kerjaan dan di saat itu, jadi ada bookernya. Booker itu semacam manajer yang bookingin appointment kalian sama klien, kerjaan kalian yang ngaturin jadwal kayak gitu. Booker gue sampai buka champagne. Congratulations Gani, finally, dia bilang gitu. 3 bulan menunggu, celebrate gitu. Tapi itu bukan kerjaan yang Saint Laurent lu dilempar itu bukan? Bukan ya? Itu setelah itu. Udah 3 bulan, nggak tau yang nggak muat dilempar celana, itu sih sedih. Kalau dilempar itu sih gue langsung pulang, bener-bener pulang. Nggak balik lagi ya kayaknya. Langsung di goodbye Gani. Dan itulah pengalaman lu mungkin yang tak terlupakan kali ya selama di dunia modeling. Dilempar celana mahal ya. Untung mahal ya. Terakhir Gan, gue mau minta tolong lu buat kasih tips dan juga mungkin trik, pesan untuk orang-orang yang nonton dan mereka mungkin mau menjadi model nih. Mungkin ada tipsnya? Pesan gue sih adalah jangan pernah takut untuk mencoba. Ada opportunity apa di depan kita tuh kita nggak pernah tahu gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kalau misalnya pengen jadi model, ajakin teman kalian suruh foto-fotoin pakai baju apapun, sebanyak apapun di Instagram dan apply ke agency. Itu yang penting. Sekarang semua agency di seluruh dunia semua punya Instagram, semua punya email. Masukin semuanya foto kalian. Siapa tahu kalian memang sosok yang mereka cari gitu. Karena setiap agensi ini pun juga marketnya berbeda-beda. Jadi mereka akan mencari orang yang tipenya berbeda-beda. Jangan merasa gue pendek, kayaknya nggak bisa deh. Siapa tahu memang lagi nyarinya malah yang pendek. Iya, bisa jadi gitu ya. Gak ada waktu buat self pity gitu. Self pity atau kayak aduh gue nggak pede kayak gini. Nggak ada. Nggak ada ya. Gue orangnya juga nggak pedean. Lu nggak pedean? Iya, gue nggak pedean. Gue sosial fobia men. Padahal lu itu ada di dunia yang spotlight banget gitu kan. Iya, that's why kayak kalau di event, kalau pergi misalnya sama lu gitu, gue suka mojok kan. Iya benar sih. Gue nggak pernah di tengah dan nggak bisa ngajakin orang ngobrol. Even waktu itu kayak kita selesai event, lu kelar kerjaan pulang langsung. Iya. Pokoknya gue tuh kalau event, terus ketemu orang yang banyak banget gitu, gue tuh langsung lemes gitu ya, kayak drain tenaganya habis itu, terus kayak selesai ya udahlah gue mau pulang, gue udah capek banget. Berarti gitu. introvert ya? Introvert parah. Ya? Parah. Dan nggak ada waktu buat itu sama sekali. Kalau ditanya, Gani pede nggak? Enggak, gue nggak pede. Gue sampai hari ini juga masih belum pede. Jadi coba aja gitu. Meskipun kamu nggak pede, fake it till you make it. Fake it till you make it. Dan gue setuju banget juga sama tadi kan, kayak banyak banget soalnya orang-orang yang, karena gue bahasa juga tentang fashion, jadinya kan memang gue mempertontonkan diri gue berpakaian gitu kan. Dan banyak banget komen yang masuk tuh seputar kayak, kakak mah enak putih, lah aku hitam. Kakak enak tinggi, lah aku pendek. Jadi banyak banget yang self-pitying. Dan hari ini, hari ini yang ngomong bukan content creator. Hari ini yang ngomong tuh seorang model yang legitly model. Kulit hitam banyak banget dicari. Lanjutkan. Contoh, Lara Sekar. Itu model Indonesia juga. Dia jalan runway buat Saint Laurent yang gue dilempar tadi.
Kebetulan. Oke. Jadi nggak ada self pity kayak aduh kulit aku hitam gini itu segala macam. Kalau misalnya kalian merasa oke, aku nggak glowing, boleh perawatan gitu. Ya. Aduh aku nggak bisa nih, aku nggak kurus, diet, olahraga gitu dengan cara yang benar gitu. Karena itu bisa diusahain ya. Iya, benar. Bukannya semerta-merta orang kurus terlahir kurus bisa. Tapi ada juga memang pakai usaha kurusnya. Pakai usaha, benar. Lu memang lahir kurus apa usaha? Gua lahir kurus. Lu emang lahir kurus. Lahir kurus. Tapi di London gua usaha. Karena lu aja di London nggak muat itu celana oversize kan? Itu. Jadi berat badan gue tuh biasanya tuh 48 sampai 52. Astaga, layang-layang kan. Lu berapa emang? Gue 53. Nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh. Gue tuh 48 sampai 52. Kita berdua layang-layang lah. Iya, layang-layang kita gitu. berdua. Terus gue harus 46. Kenapa? Karena kalau di kamera kita tuh lebih besar 10 kali katanya. 10 kali? Gue dengernya 10 kilo bukan 10 kali. 10 kilo 10 kali. kilo. Ya Gila lu. 10 kali kan kita udah selebar apa? Sofanya kagak muat. Iya benar. 10 kilo. Berarti kayak jangan pernah merasa diri kurang ya kan? Ya. Karena kalau di dunia modeling kita nggak pernah tahu ternyata agency atau brand atau Butuhnya klien apa, ya. butuhnya apa. Jangan-jangan kalian yang lagi dibutuhin. Emang, betul. Dengan fitur tubuh dan muka atau apapun fitur kalian gitu ya. Yes, correct. Semua orang berarti bisa ya Gan ya? Bisa. Punya kesempatan untuk Punya jadi model. kesempatan. Oke, thank you so much Gan sudah sharing hal-hal yang berfaedah tentang modeling. Nah, gue mau ngajak lu bermain game sekarang nih. Oke, games Ya? apa ini? Games apa? Gamesnya ada. Lu tadi udah baca? Belum ya? Belum, Oke. belum. Apa? Jadi lu harus jawab dengan sungguh. belum. Oke. Gamesnya gampang banget. Ini games jawab cepet. Oke, Ya, kita jadi gua nggak akan boleh kasih. nyontek pakai ini Nggak nih. boleh nyontek. Nah, gue akan kasih lu beberapa pertanyaan. Udah gitu lu tinggal pilih maunya ini. Lu ngalangin kamera kagak? Enggak, Kagak gua ya? ngalangin kamera. Oke. Ini blue-box-nya banyak banget nih. Lu tinggal jawab aja yang mana, karena gue akan kasih lu pilihan kayak lu Oke. mendingan A atau B, Oke. B gitu langsung kita. Oke, Jadi tapi pertanyaan. gua lemot ya, jadi gua mikirnya Nah, lama. nggak boleh lama, lu harus jawab spontan. Oke, Ini dari yang pertama dulu ya, mudah dulu nih. Mending jadi mana? Jadi model runway apa photoshoot? photoshoot. Photoshoot. Nah, kayak begitu. Oke. Gampang kan? Oke. Kita ke pertanyaan kedua ya. Itu Oke. tadi itu cuma pemanasan. Pemanasan. Oh, oke. Gani sebagai model lebih pilih makan pecel lele apa salad? Pecel lele. Gue pikir model makannya pasti bersih. Pecel lele enak banget sih. Malah makan pecel lele. Gani sebagai model mending bau kaki apa bau ketek? Bau kaki. Lu lagi photoshoot nih. Bau kaki. Terus lu bau mendingan bau kaki daripada bau ketek. Gua mending bau kaki sih. Mending bau kaki. Iya. Kenapa? Karena kaki lu bisa cuci. Kalau ketek lu harus mandi, men. Itu ribet. Itu lain cerita. Kalau cuman bau kaki doang, lu bisa cuci kaki gampang gitu Ya, kan. bener. Kalau lu bau ketek, lu cuci ketek Iya. masa. Jadi mendingan bau kaki ya? Bau kaki. Oke, semoga nggak beneran bau kakinya. Mau coba nggak? Nggak bukain. mau. Oke, lanjut. Lu lagi photoshoot. Mendingan tiba-tiba lu kentut atau lu sendawa? Kentut. Karena kalau lagi kentut pose lu tetap terjaga ya. Enggak. Tapi prot gitu ya. Kentut tuh nggak bisa ditahan, men. Sendawa tuh lu masih bisa tahan. Lu lagi fierce nih. Lu lagi photoshoot fierce. Gitu. Kan nggak bisa ditahan juga. Nggak tahu ya kalau gue ya. Hah. Kalau sendawa itu tuh bisa ditahan kayak mau keluar gitu kan lu udah tahu kan rasanya gimana. Iya, Lu bisa kayak sorry. Oh. Kentut Kalau kentut lu juga nggak bisa. tahan. Loh, Coba kentut. lu tahan kentut. Gue bisa tahan kentut. Lu bisa tahan kentut. Gifted mungkin. Gue nggak bisa, men. Lu nggak bisa ya? Nggak bisa. Aduh. Gue kalau mau kentut ya udah kayak langsung keluar aja gitu kayak piu. Tapi pernah nggak sih lu lagi photoshoot terus kayak gitu? Pernah. Kentut atau sendawa pernah nggak? Atau apapun deh gitu? Kalau kentut sering kali ya. Kentut sering. Sering. Kalau kentut pasti sering. Dan sadar nggak yang lagi di set tuh sadar kayak aduh kentut nih anak gitu. Kalau bunyi, Hah. terus bunyinya kenceng gitu. Hah. Terus kayak sorry. Pernah nggak lu di brand fashion lagi high fashion brand gitu? Lu kentut? Belum pernah ya? Belum pernah. Gue Kelepasnya gitu. pun yang cantik ya, put gitu dong ya, nggak pernah brot gitu. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Untungnya nggak pernah. Itu dipulangin juga mungkin. Go back gitu. Diketawain. Diketawain ya. Oke, lu lagi fashion show di runway nih, lu lagi jalan. Mendingan lu kepleset apa HC? Kepleset. Oke. Gue pernah kepleset. Udah pernah kepleset. Hah. Kalau haji tuh Lu bayangin lagi keren-keren jalan. bisa ditahan. Wace! Bisa ditahan. Hah. Bisa ditahan. Bisa tahan. Bisa. Tapi muka lu jelek gak sih lagi nahan haji? Iya. Ya kan? Kayak Ya iya sih. Tapi hidung lu kembang kempis mekar-mekar gitu kan? pernah ya gue pernah deh kayaknya. Hah. Harusnya sih pernah ya. Pernah. Tapi kepleset pernah nggak lagi runway? Pernah. Kepleset kayak glodak gitu. Hah. Terus ya udah berdiri lagi aja so cantik. Baru begitu berdiri kayak, duh kok sakit ya. Tapi lagi runway jatuh kepleset itu tuh kesalahan yang lumrah apa fatal?
Menurut gue itu lumrah. Lumrah ya? Lumrah. Karena namanya juga sampai manusia, dan sampai top model pun pernah gitu jatuh ya. Pernah. Karena mungkin bisa aja gara-gara bukan salah kitanya tapi venue-nya licin banget mungkin betul. gitu ya. Jadi kan kalau kita runway tuh biasanya kayak lantainya tuh yang apa sih namanya kayak vinyl gitu. Ya, yang mengkilap apa gitu sih? tuh ya. Finishingnya glossy gitu ya. Iya, Finishingnya Pokoknya licin. runway gitu. Panggung. Kan bisa jadi kayak pas tiba-tiba lo injek itu panggungnya kayak patah atau apa. Iya bener. Bisa. Wah itu sudah accident lah kok kayak gitu ya. Hitungannya ya. Bener. Iya bener. Aduh amit-amit sih. Itu amit-amit sih karena bisa sampai luka ya kalau gitu ya. Benar. Oke, lanjut. Lu kan bisa dibilang public figure lah ya. Lu kalau punya pasangan atau punya suami ini nanti lebih mau yang public figure juga atau tidak? Tidak. Kenapa? Gue belum mikir sampai sana. Oh, belum mikir sampai situ ya? Masih move on aja masih susah. Aduh! Kenapa lu lebih mau yang non public figure gitu? Kalau kayak artis kan dua-duanya public figure tuh kayak dua-duanya terkenal, dua-duanya keren. Nanti kita berdua mainnya Instagram terus. Lu pegang Instagram, gue pegang Instagram. Terus kayak saling posting, saling jawab post. Oke. Gitu. Lu nonton ini nggak? Yang si Jessica Mila main jadi ini Imperfect ya? Imperfect, iya bener. Nanti kayak gitu ya, kayak si adeknya Jessica Mila tuh sama si Boy William mau pergi baju diatur. Terus kayak iya, jaim every time. Capek ya? Capek. Jadi lu lebih prefer yang non public figure kalau punya pasangan ya? Oke. Non public figure bisa nih jadi pasangan ya lo. Yang jomblo mana suaranya? Daftar di PO Box sekian. Oke. Mulai serius jawabannya, pertanyaannya nih. Mendingan jalanin passion dengan uang seadanya atau uang berlimpah tapi lu jalanin sesuatu yang lu gak suka? Jalanin passion tapi seadanya. Wih, kenapa tuh? Indah sekali jawabannya nih. Karena dengan lo menjalani sesuatu sepenuh hati, itu, ini menurut kepercayaan gue ya. Oke. Universe itu will help you to reach it. Oke. Kalau lo gak sepenuh hati, yang ada lo cuman cranky, mengerjakan sesuatunya itu juga gak maksimal. Jadi universe juga gak akan ngebantu kalian. Oke. Mungkin kayak good attracts good, bad attracts bad gitu. Jadi ketika lu feel bad, iya, lu negatif di kerjaan lu ya gimana mau hasil positif gitu ya. Betul. Oke, berarti lu lebih mementingkan menjalankan sesuatu yang memang lu benar-benar passionate. Oke. Nah Gan, kalau lu punya kesempatan untuk putar balik waktu gitu ya. Terus lu punya chance untuk tidak menjalankan pilihan hidup lu sekarang nih sebagai model sampai lu sekarang. Lu bakal ngambil jalan hidup sebagai apa? Atau lu mau jadi apa gitu? Gua mau jadi PR. Konsultan bisnis. Tapi lu di PR, di consulting, tapi tetap di industri kreatif gitu? Tetap di industri kreatif. Tetap industri kreatif ya? Bukan industri konvensional gitu ya? Bukan. Oke. Akuntan gitu lu nggak mungkin? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Coba lu tanya sama gue matematika nih kayak 1/4 tambah 1/3 berapa gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu kan kalau 1/4 tambah 1/3. Baca not balok gue bisa. Bisa? Oh lu bisa baca musik ya? Bisa. Lu bermusik juga berarti kan? Gue SMA itu, gue sekolah beasiswa ke US, itu sekolah musik. Jadi tiap hari buku pelajaran gue itu not balok. Oke. Bukan buku matematika yang kayak 1/3 atau berapa gitu, gue nggak ada matematika. Oke. Lu mungkin jadi seniman nggak sih? Ngelukis apa gitu-gitu lu ini nggak? Suka nggak? Gue suka tapi nggak bisa. Nggak bisa, tapi lu suka? Aja gitu hasilnya. Sama, gue juga suka tapi nggak bisa. Iya, gue suka tapi nggak bisa. Oke. Tapi suka. Masak mungkin? Masak? Chef? Mungkin bisa. Karena gua kayaknya suka, ya. belakangan abis masak nih kan? Iya, masak apa lu? Rendang. Masak rendang. Bisa nonton di mana kalau mau nonton? Bisa nonton di IGTV ada. IGTV-nya Gani ada ya? Tiba-tiba gue bingung. Video masak. Gue bayangin lu biasa di runway soalnya kan. Tiba-tiba masak rendang coba. Rendang lagi bukan spaghetti gitu. Karena PSBB ya. Hidup sendiri. Tahu kan rasanya gimana? Udah seumuran kita nih. Udah seumuran kita nih. Tua gitu. Tua gitu ya kan. Kepala udah mau 3 nih, ini terakhir gue. Jangan sedih, sudah. Iya. Sudah 3. Udah. Betty. Di saat-saat umur kita gini nih, kita membutuhkan pemasukan. Betul. Untuk hidup. Betul. Masa mau minta orang tua terus gitu? Gak bisa. Ya kan? Ya. Nah, jadi apapun lah itu dilakuin. Oportunis ya? Sedot WC? Boleh. Boleh. Loh, misalnya nih gue, kalau gue jadi model amit-amit udah ketuaan gak bisa gitu, terus tiba-tiba gue nggak bisa masak gitu, terus yang ada kerjaannya sedot WC. Lu kerjain tuh ya? Gue kerjain mau nggak mau. Oke, berarti lu passionate di sedot WC ya? Karena kalau lu juga mau jalanin passion doang lu bilang nih. Iya, kalau misalnya itu bisa membuat gue happy. Ya why not ya? Semesta akan mendukung lu untuk nyedot WC gitu ya. Karena basically gini, kalau
Tadi yang lu bilang kan? Udah, gue bercanda. Lu mau kasih berfaedah lagi tentang sedot WC? Gue cuma mau memberikan ilmu dari sedot WC itu. Adalah gini, oke, pertama-tama mungkin lo nggak suka dan lo nggak enjoy dengan pekerjaan lo sedot WC itu. Tapi at the end of the day, you need to survive. Kita tuh butuh uang untuk hidup gitu. Yeah. Dan uang bisa memberikan kebahagiaan, betul? Betul. Tapi bukan berarti banyak uang itu bahagia. Betul. Jadi kalau jadi sedot WC bisa memberikan uang dan bahagia, Why not? Why not? Gitu. Karena jadi orang kaya belum tentu bahagia. Betul. Jadi kalau mau rumah kalian disedot WC-nya sama Gani, silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Kapan lagi pemenang Asian Next Top Model sedot WC kalian? Oke guys, jadi itu dia tips and trick jadi model dari seorang Gani ya. Thank you so much Gan sudah mau mampir nih ke channel gua. Terima kasih udah diajakin juga. Yes, dan juga thank you so much untuk Grandom nih yang sudah mengizinkan gua untuk syuting di tempat ini. Thank you Grandom, terima kasih. Ya, by the way Grandom Showroom ini tuh adalah tempat furniture ya Gan ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang mau lagi lihat furniture, feel free datang. Ya, alamatnya? Atau mau ketemu gua juga boleh. Karena lu selalu ada di sini ya. Bakal di sini. Yeah. Oh, tuh. Alamatnya di mana ini? Alamatnya di Jalan Kenangan nomor 17 Ampera. Nanti linknya bakal ada di bawah ya kalau mau GPS-an kemari. Semoga lewat video ini teman-teman semua yang mau jadi model bisa sedikit banyak mendapatkan inspirasi dan juga mungkin jawaban ya Gan lebih tepatnya ya. Karena banyak banget pasti yang ngerasa kayak tadi loh minder. Ternyata jangan pernah minder karena siapa tahu yang kalian minderin ternyata yang dicari. Yang dicari sama klien, dicari sama agency. So, jangan pernah minder, harus juga jemput bola terus ya Gan ya. Hope you guys enjoy this video and if you guys did, kindly thumbs up dan juga di-share ke teman-teman kalian khususnya yang mau jadi model ya Gan ya. Yes, dan yang mau lihat sosmednya Gani, lu main apa aja Gan? Instagram. Instagram ada di Gani-Gani, di YouTube juga ada Gani-Gani. Ada di description box bawah. And if you guys haven't subscribed to my channel, please kindly do. And I'll see you on the next Queen Talk. Bye-bye! Cut.